Setan ingin Anda merasa buruk, dan kita seharusnya merasa buruk saat kita berbuat salah. Tetapi ada cara yang benar untuk melakukannya. Oleh John M. Grondelsky. Nama setan berasal dari bahasa Ibrani yang berarti penuduh. Dalam kitab Ayub 1, 6-12 menggambarkan aspek pekerjaan iblis ini ketika setan dihadirkan sebagai penuduh Ayub, di mana Tuhan Allah memuji kebaikan dan kebajikan Ayub yang dijawab setan. Katanya, "Baiklah, mengapa tidak? Engkau telah memberinya segalanya. Tetapi lihatlah, ambillah itu, dan ia akan mengutuki engkau di hadapanmu." Kita tahu apa yang terjadi, bahwa Ayub kehilangan semua harta bendanya, kekayaannya, hewan-hewannya, keluarganya, dan kesehatannya. Tetapi Ayub tetap mempertahankan imannya kepada Allah, bukan manusia. Dan Allah akhirnya memulihkan semuanya dan lebih lagi kepada Ayub. Karena Allah memelihara iman kepada orang yang memelihara iman kepadanya. Mengapa saya mengingat ini? Karena saya melihat dua jenis tuduhan yang dihadapi orang ketika mereka memeriksa hati nurani mereka dan mempersiapkan diri untuk pengakuan dosa. Yang satu berasal dari setan, yang lainnya berasal dari hati nurani mereka, dan keduanya sangat berbeda. Fungsi utama hati nurani adalah untuk mengatasi pilihan moral sebelum hal itu terjadi. Hati nurani yang terbentuk dengan baik mempertimbangkan apakah akan melakukan X atau tidak berdasarkan apakah tindakan itu baik atau jahat. Melakukannya jika itu yang pertama dan menahan diri darinya jika itu yang kedua. Namun hati nurani juga memiliki fungsi pasca tindakan. Hati nurani menuduh kita ketika kita tahu kita seharusnya tidak melakukan sesuatu, tetapi kita tetap melakukannya. Hati nurani membuat kita merasa bersalah. Dalam dunia modern, kita tidak menyukai rasa bersalah. Kita mencoba mengabaikannya sebagai fiksi, masalah dalam tanda kutip, sesuatu yang harus dibujuk psikolog untuk tidak kita lakukan sesuatu yang tidak sehat. Yang sebenarnya adalah bahwa rasa bersalah sering kali sehat, sebaliknya kekurangannya tidak sehat. Tentu ada kasus orang-orang yang teliti yang secara keliru merasa bahwa dosa mengintai di balik semua yang mereka lakukan. Tetapi, mari kita kesampingkan kasus-kasus itu sebentar. Masalah yang jauh lebih besar di zaman kita bukanlah bahwa orang-orang memiliki hati nurani yang terlalu sensitif, tetapi lebih kepada hati nurani mereka yang seringkali mati rasa. Norma moral tidak berasal dari kita. Kita tidak menciptakannya. Kita menerimanya pada akhirnya dari Tuhan. Jadi, jika moralitas bukan ciptaan kita, begitu pula rasa bersalah yang muncul karena pelanggarannya. Hati nurani yang sehat dan normal akan menuduh seseorang melakukan kesalahan. Hati nurani akan melakukannya bukan untuk menghantui atau menganiaya orang tersebut, tetapi untuk memanggil orang tersebut kembali ke akuntabilitas moral. Ketika hati nurani berfungsi dengan benar, rasa bersalah yang ditimbulkannya dalam diri kita seharusnya membuat kita melakukan dua hal, yaitu berhenti dan mempertimbangkan apa yang telah saya lakukan, dan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut sejauh yang saya bisa. Hati nurani ingin kita berhenti
dan mencium bau busuk yang telah kita tanam. Karena tindakan kita tidak hanya memiliki efek eksternal, tetapi juga membentuk kita secara internal. Apa yang kita lakukan menghasilkan hal-hal di dunia. Misalnya, mencuri barang seseorang dan menjadikan saya orang tertentu atau pencuri. Karena tindakan saya tidak hanya menghasilkan sesuatu, tetapi juga membentuk saya. Ya, adalah hal yang sehat bahwa hati nurani membuat saya berhenti dan mencium bau busuk. Namun, hati nurani menuduh kita untuk tidak menyinggung indera penciuman moral kita secara permanen. Sebaliknya, hati nurani ingin kita menyiangi tanaman itu dan menanam beberapa mawar rohani. Hati nurani menuduh kita bukan hanya untuk membuat kita merasa bersalah, tetapi untuk menggerakkan kita agar menjadi benar kembali dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuduhan bukanlah tujuan akhir. Itu adalah cara untuk mengatasi rasa bersalah itu, yaitu dengan permintaan maaf, dengan ganti rugi, dengan pengakuan yang baik. Itulah tuduhan yang benar. Itu bukanlah yang dilakukan setan. Sebab bagi setan, tuduhan adalah tujuan akhir, bukan cara. Tuduhan setan dimaksudkan bukan untuk memanggil kita kepada indera moral kita, tetapi untuk melumpuhkan kita. Setan tidak ingin kita meminta maaf, memulihkan, atau membuat pengakuan yang baik. Yang diinginkannya hanyalah agar kita berkumbang atau bersenang-senang dalam rasa bersalah kita. Mengapa? Karena rasa bersalah yang tidak ditangani dengan cara yang benar, biasanya ditangani dengan cara yang salah. Seperti itu ditangani dengan depresi, kelesuan, keputusasaan, dan kepasrahan. Namun, tuduhan yang benar membuat saya sadar Tuhan menjadikan saya lebih baik daripada apa yang telah saya buat sendiri. Sedangkan tuduhan palsu atau tujuan setan adalah membuat saya merasa lebih buruk, tidak berguna, dan menyerah. Namun, karena Tuhan menciptakan manusia untuk kebaikan, paradoksnya adalah bahwa seseorang yang berkumbang atau bersenang-senang dalam depresi dan keputusasaan seperti itu, akhirnya terbiasa dengan hal itu, sehingga ia mulai melihatnya sebagai sesuatu yang normal. Itulah sebabnya kita sering mendengar orang yang hidup dalam keadaan moral yang jahat secara objektif bersikeras bahwa mereka tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Entah mereka sedang merasionalisasikan atau mereka telah begitu mematikan atau mencekik hati nurani mereka sehingga tidak mendengar protesnya. Itulah pekerjaan setan. Tuduhan palsu atau mode setan juga untuk membesar-besarkan tuduhan tersebut. Dalam proses memeriksa hati nuraninya, seseorang dibebani oleh rasa bersalahnya. Rasa bersalah yang ditimpakan iblis. Mereka mengatakan bahwa iblis meminimalkan kesalahan yang Anda lakukan sebelum Anda melakukannya dan memaksimalkannya ketika Anda ingin menghindarinya. Rasa malu yang tidak menghentikan Anda untuk melakukan sesuatu, sekarang menghentikan Anda untuk memuntahkan racun itu. Itulah rasa bersalah yang salah, tuduhan yang salah. Itulah rencana permainan setan untuk membuat Anda tetap dalam dosa-dosa Anda daripada terbebas darinya. Jadi, mari kita perbaiki pandangan kita. Seluruh alasan Yesus datang dan seluruh alasan Dia memberi kita gereja
adalah untuk mengatasi dosa. Dia tahu kita adalah orang berdosa. Dia tahu dosa-dosa itu mungkin seperti kirmizi atau merah tua, seperti dalam Yesaya 1 ayat 18. Dia ingin dosa-dosa itu menjadi putih seperti salju, sedangkan setan tidak. Jangan menyerah pada tuduhan palsu yang berfokus pada dosa, dengan cara yang alih-alih menuntun Anda keluar darinya, tetapi malahan semakin membenamkan Anda di dalamnya. Itu bukan rancangan Tuhan, itu bukan hati nurani yang sehat, itu tuduhan palsu setan. Sebaliknya, fokuslah pada suara hati nurani yang sejati, yang diberikan kepada Anda oleh Tuhan. Tuduhan yang benar dimaksudkan bukan untuk meninggalkan Anda dalam kedamaian sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai dorongan untuk menemukan kedamaian Tuhan. Rasa bersalah yang tidak ingin diselesaikan adalah milik setan, dan rasa bersalah yang berpaling dari dosa adalah anugerah Tuhan. Jadi, bedakan tuduhan yang benar dari yang salah. Demikian oleh John M. Grondelski, PhD. Ia adalah mantan dekan Asosiasi Sekolah Teologi Universitas Seton Hall, South Orange, New Jersey. Semua pandangan yang diungkapkannya ini adalah miliknya sendiri. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.